Pemirsa apa kabar? Saya Santina akan membawakan Warta Berita PTS. Perusahaan multinasional Garmin yang terkenal dengan produk elektroniknya dilaporkan meminta karyawan migran yang hamil untuk mengundurkan diri. Setelah seorang PMA Vietnam memberitahu majikannya bahwa dia hamil, dia malah diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri. PMA ini kemudian mengetahui bahwa PMA hamil bisa tetap bekerja di Taiwan. Serikat Pekerja Migran menyebut bahwa tindakan perusahaan ini telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serikat Pekerja Migran mendampingi pihak yang bersangkutan sambil menyerukan slogan. PMA Vietnam yang bekerja di pabrik Garmin Taoyuan menyadari dirinya hamil. Perusahaan awalnya meminta ia cuti. 2 hari kemudian, agensi meminta ia menandatangani surat pengunduran diri untuk kembali ke tanah air secara sukarela. Namun setelah itu, ia baru menyadari masih dapat tinggal di Taiwan untuk bersalin dan terus bekerja. Sau khi biết tôi có bầu ở bên này và báo lại với bên công ty thì môi giới đã cầm giấy kết thúc hợp đồng đến cho tôi và cũng không nói gì cho tôi biết được cái quyền lợi mà tôi có thể hưởng. UU Ketenagakerjaan Taiwan dan UU Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan di Taiwan memberikan perlindungan terhadap karyawan hamil yang juga berlaku bagi PMA. Serikat Pekerja Migran menilai sebagai produsen elektronik utama, Garmin bukan hanya tidak peduli pada PMA hamil, namun juga mengizinkan agensi meminta PMA untuk mengundurkan diri dan kembali ke tanah air. Pemkot Taoyuan diminta dapat mengintervensi kasus guna memberikan bantuan. 移工如果碰到怀孕，常常受到各种不同等级的压力。最常见到的一种是，工厂可能会请移工事前就签一张禁止怀孕的契约。 Terlepas dari apakah majikan menggunakan kontrak keras larangan hamil atau nasihat halus dengan meminta pekerja wanita hamil agar pulang ke tanah air, semua ini adalah ilegal. PMA dapat menuntut pemulihan kerja sesuai hukum. Jika khawatir akan pembalasan atau penyulitan setelah pemulihan kerja, maka PMA juga memiliki hak mengganti majikan. Ditjen Perkeretaapian Taiwan akan menyesuaikan 386 jadwal operasi kereta mulai hari ini. Selain itu, kereta baru EMU 3000 akan beroperasi menggantikan kereta Zhiqiang versi tarik PP. Banyak penumpang memuji kualitas kereta baru. Untuk menyesuaikan perubahan jadwal, TRA mengeluarkan tiket Zhiqiang tanpa kursi yang lebih murah 5% dari tiket berkursi. Perubahan jadwal TRA kali ini menambahkan 4 rute perjalanan jarak jauh dengan waktu tempuh Taipei-Kaohsiung tercepat 3 jam 57 menit. Untuk jalur timur, kereta EMU 300 dan 900 akan menggantikan Zhiqiang DR 2800 yang telah beroperasi selama 40 tahun. Selain itu, TRA juga menawarkan tiket tanpa kursi untuk pertama kalinya. Gerbong 4 hingga 9 dari 6 jalur kereta EMU 3000 akan dijadikan gerbong kursi bebas. Penumpang harus membeli tiket di loket atau melalui internet untuk mendapatkan tiket tanpa kursi dengan diskon 5%. Penumpang dengan tiket elektronik tidak diizinkan untuk naik kereta. Menurut informasi Kementerian Pertahanan Jepang, kapal Santong hanya terletak sekitar 120 mil dari tenggara Luanbi pada tanggal 24. Kapal ini bergerak melintasi Selat Pasi sebelum kembali ke Laut Tiongkok Selatan dengan dipantau ketat oleh kapal induk AS dan Taiwan. Selain itu, sebuah gambar simulasi perang oleh tentara AS juga memicu pembahasan karena penempatan dan persiapan militer Amerika lebih optimal dari yang diperkirakan. Kapal Santong Tiongkok sedang melintasi Selat Pasu dan kembali ke Laut Tiongkok Selatan. Posisinya ada di sekitar 120 mil dari wilayah tenggara Luanbi. Kementerian Pertahanan Jepang juga terus memantau dan merilis foto resolusi tinggi. Dilaporkan bahwa kapal Amerika USS Chonghun bersama Angkatan Laut Taiwan juga mempelajari gerak-gerik kapal Tiongkok. Pakar menganalisis melintasnya kapal Santong memiliki makna politik yang lebih besar dari ancaman militer. 预估是主要原因，当然是要传递这个政治上的一个恫吓的讯号。那第二个更实际的说，它是在回避美菲之间的这个肩并肩演习。 Tanggal 19, Komite Khusus DPR Amerika bersama dengan Institut Think Tank Washington menyimulasikan strategi tempur di Selat Taiwan. Baru-baru ini tentara Amerika merilis foto yang memancing diskusi di mana kondisi di Selat Taiwan terlihat cukup padat dengan pasukan. Ini menunjukkan bahwa penempatan dan persiapan militer Amerika lebih mendalam dari yang dipahami pihak luar. Amerika dan Filipina sedang melakukan latihan tahunan terbesar. Sistem roket HIMARS telah diangkut ke Pulau Basko yang berjarak 200 km dari Taiwan, sehingga tentara Amerika dapat membidik kapal di jarak ratusan kilometer untuk mengantisipasi potensi serangan TPR Tiongkok. Fokus dari latihan ini adalah untuk mempertahankan Selat Pasu yang bermakna strategis. Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok juga mengumumkan akan mengadakan latihan angkatan laut bersama dengan Singapura pada akhir April, yang tampaknya ditargetkan terhadap latihan Amerika-Filipina.
Kebakaran di perusahaan makanan Lianhua kembali menambah satu angka kematian pada tanggal 26 menjadi 8 meninggal, 15 terluka. 3 di antara korban meninggal adalah PMA Filipina. Sebagian besar korban bersembunyi di ruang pendingin di lantai 4, tetapi pintu ruangan ini hanya berupa tirai plastik yang tidak mampu menahan api dan asap sehingga menimbulkan banyak korban. Saat ini perusahaan telah berhenti beroperasi. Lewat kamera termal, Departemen Pemadam Kebakaran menemukan bahwa saat itu api menjalar di sepanjang jalur pipa. Gambar menunjukkan warna merah. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar karyawan memilih bersembunyi dalam ruang pendingin di lantai 4. Mengira dalam suhu rendah bisa untuk menyelamatkan diri. Namun tirai plastik di pintu tidak berfungsi menahan api dan asap tebal sehingga menyebabkan korban tewas dan cedera. 这个食品厂的那个冷藏库它其实是不是有门的？我就是同仁给我的相片是拉帘的状况。所以拉帘是挡不住任何火焰的。 Pabrik Lianhua di Changhua didirikan tahun 1991 untuk menyediakan produk makanan segar mencakup bento, sushi, dan mie bagi supermarket. Perusahaan menyatakan akan menyerahkan rincian skema perlindungan kebakaran di area pabrik untuk diselidiki polisi. Namun pakar menyampaikan bahwa pabrik dengan skala tertentu memiliki skema perlindungan kebakaran dan tim perlindungan kebakaran yang menjalani latihan setiap 6 bulan. Namun banyak pabrik di Taiwan yang hanya memberikan konseling secara lisan sehingga begitu terjadi kebakaran, karyawan cuma bisa mengandalkan insting untuk mencari tempat berlindung. 3 di antara 8 korban tewas adalah PMA Filipina. Keluarga korban sangat berduka atas kabar tersebut. Ada banyak PMA Filipina di pabrik Lianhua yang bangga bekerja dan memiliki pekerjaan yang stabil di perusahaan besar ini. Mereka tidak menyangka akan terjadi kecelakaan tragis sehingga sulit menerima kenyataan ini. Tugas Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC yang telah berdiri selama hampir 1.200 hari akan berakhir. Komandan Victor Wang mengumumkan mulai 1 Mei tingkat pencegahan pandemi diturunkan dan CCC akan dibubarkan. COVID-19 juga akan diturunkan dari kategori penularan level 5 ke level 4. Menanggapi situasi pandemi terkini, CCC yang telah berdiri selama 3 tahun akan dibubarkan pada 1 Mei. Setelah itu, COVID-19 juga diturunkan menjadi jenis penyakit menular level 4 setingkat dengan influenza. Warga dengan hasil tes cepat positif bisa langsung berobat ke klinik. Biaya obat antivirus oral dan NLICM 101 ditanggung pemerintah. Selain itu, masyarakat tetap bisa mendapatkan vaksinasi di instansi medis yang ditunjuk. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Harimau Putih di Tiongkok. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.